Kalau Anda seorang akademisi atau pengelola jurnal di Indonesia, pasti ada satu nama yang sering banget jadi tujuan utama, Scopus. Rasanya tuh kayak menaklukkan puncak gunung ya kan? Jadi simbol prestise dan pengakuan dunia. Tapi, gimana cara mendakinya? Nah, hari ini kita akan bedah tuntas peta perjalanannya. Pertanyaannya simpel banget sebetulnya. Gimana sih caranya? Apa langkah-langkah konkret yang bisa membawa jurnal kita dari level lokal naik kelas ke panggung dunia? Yuk kita cari jawabannya bareng-bareng. Oke, ini dia peta jalan kita. Kita mulai dari tujuannya dulu, lalu kita intip apa aja sih alasan penolakan yang paling sering terjadi. Dan yang paling penting, kita akan fokus ke 3 kunci solusinya. Menemukan ciri khas, meningkatkan kualitas artikel, dan melebarkan sayap ke level global. Mari kita mulai. Pertama-tama, biar kita satu frekuensi dulu ya. Terindeks Scopus itu bukan cuma soal gengsi loh, ini tentang visibilitas global. Ini soal gimana caranya penelitian kita bisa dibaca, dikutip, dan punya dampak nyata di tingkat internasional. Eits, tapi tunggu dulu. Jalan menuju Scopus itu ya nggak semulus jalan tol. Banyak banget yang coba, tapi sayangnya gagal di tengah jalan. Kuncinya apa? Kita harus paham dulu, rintangan apa sih yang paling sering bikin jurnal-jurnal tersandung. Yuk kita lihat. Nah, ini dia bagian yang menarik. Tim evaluasi di Scopus itu ternyata melihat pola kesalahan yang itu-itu lagi berulang terus. Artinya, ada semacam jebakan umum yang kalau kita bisa hindari, wah, peluang kita langsung meroket. Ini dia 5 penyakit utamanya. Pertama, jangkauannya terlalu lokal, terlalu Indonesia banget. Kedua, kualitas artikelnya belang-belang, kadang bagus, kadang biasa aja. Ketiga, standar penulisannya belum level internasional. Keempat, dewan editornya ya itu-itu lagi, kurang beragam. Dan yang kelima, ini yang paling fatal nih, topiknya terlalu umum, cuma jadi satu lagi jurnal di lautan yang udah penuh sesat. Terus, gimana caranya biar kita bisa menonjol? Nah, solusi pertama dimulai dari sini. Menemukan ciri khas. Jurnal Anda itu harus punya alasan yang kuat, kenapa dia harus ada di dunia ini. Coba deh, lihat perbandingan ini. Di sebelah kiri, itu ibarat hutan yang udah lebat banget. Banyak jurnal pendidikan umum yang udah ada. Kalau jurnal Anda cuma jadi satu pohon lagi di sana, ya bakal susah kelihatan. Nah, tujuan kita ada di sebelah kanan. Jadi bunga yang unik dan langka. Kuncinya adalah menemukan skop yang spesifik, yang tajam. Coba tanyakan, sudut pandang unik apa sih yang bisa ditawarkan jurnal saya yang belum digarap sama yang lain? Oke, identitas unik udah ketemu. Fondasi berikutnya apa? Kualitas. Ini nggak bisa ditawar-tawar. Kualitas adalah reputasi jurnal Anda. Kualitas itu sendiri berdiri di atas 4 pilar kokoh. Pertama, novelty atau kebaruan. Apa yang baru dari artikel ini? Kedua, metodologi yang kuat dan bisa dipertanggungjawabkan. Ketiga, kontribusinya harus nyata untuk ilmu pengetahuan. Dan keempat, standar penulisannya harus kelas dunia. Keempat pilar ini harga mati. Oke, checklist kita lanjutin ya. Identitas unik? Udah. Kualitas terjamin? Sip. Sekarang, langkah terakhir yang nggak kalah penting. Gimana caranya membawa jurnal kita ini ke panggung dunia? Ada 3 kuncinya nih biar go internasional. Pertama, pakai gaya bahasa akademik yang universal, jelas, ringkas, dan to the point. Kedua, angkat topik lokal Anda tapi dengan kacamata global. Tunjukkan relevansinya untuk dunia. Dan ketiga, pastikan artikelnya mudah dipahami oleh pembaca dari negara manapun. Bikin semudah mungkin untuk diakses. Nah, ini dia salah satu faktor penentu yang sering banget terlewatkan. Punya dewan editor global. Kenapa ini penting banget? Soalnya dengan melibatkan editor dari berbagai benua, Anda itu bukan cuma memperluas jaringan, tapi juga ngasih sinyal yang kuat ke Scopus. Hey, kami ini bukan cuma jurnal lokal, kami ini platform diskusi global. Pada akhirnya, semua yang kita bahas tadi, dari mulai mencari ciri khas, menjaga kualitas artikel, sampai membangun jaringan global, semuanya itu bermuara pada satu hal, tata kelola editorial yang tegas dan disiplin. Harus berani bilang tidak pada artikel yang nggak memenuhi standar, dan harus fokus pada visi unik jurnal Anda, kualitas di atas segalanya. Jadi, setelah kita bongkar peta jalannya, pertanyaan terakhir sekarang kembali kepada Anda. Siapkah jurnal Anda untuk tampil di panggung dunia? Perjalanannya memang menantang, tapi jelas bukan sesuatu yang mustahil. Terima kasih sudah menyimak.